Oke, saya lanjutkan lagi, saudara. Pasal yang ke-16 dari Wahyu 16 ya. Saya akan melanjutkan. Pasal pertama, demikian bunyinya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci, berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Jadi Yohanes mencatat tentang komando yang diberikan kepada ketujuh malaikat itu untuk menumpahkan ketujuh cawan murka Allah ke bumi. Saudara, tidak dikatakan siapa suara ini, tetapi kalau Anda membaca dari Yohanes pasal yang kelima, saudara. Kalau Anda membaca dari Yohanes pasal yang kelima, ayat 22-24, demikian bunyinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus anak. Jadi dengan Yohanes pasal 5 ayat 22 dan 24 yang memberikan komando adalah Yesus. Yesus yang menghakimi manusia-manusia berdosa tersebut. Allah tidak menghakimi, Allah telah menyerahkan penghakimannya kepada Yesus. Yesus memberikan komando kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah ya, dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi yang terkena sasaran, saudara ya, yang terkena sasaran dari cawan murka Allah adalah mereka yang telah menerima tanda antikristus. Di bagian awal kita sudah membaca kalau orang menerima tanda dari antikristus, ya istilahnya sudah selesai. Nasib orang itu sudah dijual 100% kepada iblis. Jadi tidak akan bertobat. Jadi cocoklah saudara, murka Allah ini hanya bagi mereka. Murka Allah ini tidak bagi gereja Tuhan. Jemaat Tuhan sudah tidak ada lagi di bumi yang ditimpa murka Allah. Maka pergilah malaikat yang pertama dan menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat, saudara. Bisul yang jahat di sini adalah bisul yang berair, bisul yang nanahan, dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda binatang itu. Jadi semuanya terkena. Semua yang telah menerima tanda antikristus terkena. Maka pergilah malaikat yang ketiga. Pasal 16 ayat ketiga. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Ke atas laut, saudara. Bumi ini kira-kira 2/3 diisi oleh laut. Maka malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa
yang hidup di dalam laut. Tidak ada lagi fresh seafood buat mereka. Kira-kira sekitar 2/3 dari bumi ini menjadi merah, karena lautnya telah menjadi merah, saudara. Ya mungkin mereka berkata, nggak apa-apa, ya. Masih ada sungai, masih ada sumber air lain yang bisa dipakai untuk minum, ya. Masih bisa makan air, ikan air tawar, ya. Kepiting air tawar. Ya, lihat aja nanti saudara ya. Ayat yang keempat. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Habislah saudara. Tidak ada lagi sumber air yang baru untuk bisa dikonsumsi, untuk bisa diminum oleh manusia saat itu, terutama bagi mereka. Ini ditujukan bagi mereka yang sudah menerima tanda antikristus. Hukuman ini ditujukan kepada mereka. Perhatikan ayat kelima saudara. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata. Jadi dari sini kita tahu ada malaikat yang berkuasa atas air. Jadi dengan susah payahnya manusia saat ini, ya, berdiskusi, bertengkar, ya, bagaimana mengelola air, sebenarnya ada malaikat yang berkuasa atas air itu, yang menjaga air itu, ya. Dan malaikat itu berkata, adil engkau, ya. Engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus, yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka meminum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Wajar bagi mereka. Jadi malaikat yang diberi kuasa atas air itu tidak menentang murka Allah tersebut, ya, tetapi justru mengaminkan akan murka Allah tersebut, ya, yang turun dari sorga. Entah bagaimana saudara ini nanti pelaksanaannya, bagaimana pelaksanaannya tidak tahu, tetapi kita sudah bisa diberikan gambaran bagaimana akibatnya, ya. Bagaimana akibatnya, bagaimana jalannya, dan bagaimana akibatnya kita sudah diperlihatkan. Jadi malaikat tersebut mengatakan adil engkau, ya. Murka Allah itu adalah keadilan Allah. Kalau Anda melakukan kejahatan, ya, Anda dihadapkan ke pengadilan, Anda diadili, ya, sesuai dengan kejahatan Anda akan diberi hukuman oleh si hakim. Demikian juga apa yang telah ditumpahkan oleh Allah kepada bumi di dalam murkanya, itu adalah hukuman yang adil bagi manusia yang ada di bumi, yaitu mereka yang telah menerima tanda antikristus. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Saudara ingat seruan daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus di masa tribulasi, ya, yang berteriak,
Saya akan baca dari pasal yang ke-6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genaplah jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya. Ketika jumlahnya sudah tepat, dimulailah masa tribulasi itu. Ya. Dan disinilah, saudara, Allah menjawab seruan mereka. Berapa lama lagi? Ya, jumlahnya sudah genap, dan disinilah pembalasan Allah atas manusia durhaka tersebut terjadi. Ya. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ada suara juga dari mezbah yang Yohanes dengar, ya. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Benar dan adil segala penghakiman-Mu. Terkadang manusia ingin menasihati Tuhan. Manusia sok tahu, lebih tahu dari Tuhan. Manusia ada yang berusaha menyarankan Tuhan. Tetapi saudara, apa yang ditimpakan oleh Allah atas bumi saat itu nanti adalah satu perbuatan yang benar dan adil, hasil dari penghakiman Allah kepada manusia yang berdosa. Sehingga suara yang dari mezbah itu kembali, yang Yohanes dengar berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Ayat ke-8, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawanya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Wow, saudara. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Allah. Sehingga kembali saudara, saya tidak tahu bagaimana pelaksanaannya nanti, kita tidak diberitahu, tetapi kita sudah bisa mengimajinasi apa yang akan terjadi terhadap manusia-manusia tersebut yang selama ini yang selama ini matahari telah digunakan oleh Allah untuk menjadi berkat bagi bumi, bagi manusia. Di saat itu nanti matahari akan digunakan untuk menghukum manusia, untuk menghanguskan manusia dengan api, dengan panas yang dahsyat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Manusia tersebut menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Karena murka Allah tidak akan membuat manusia bertobat. Karena murka itu sendiri terjadi sebagai hukuman kepada manusia yang tidak mau bertobat. Sehingga ketika murka Allah itu
curahkan kepada manusia ketika manusia itu dihukum oleh Allah atas dosanya, ya manusia itu tetap tidak mau bertobat, saudara. Dan biarlah kalau Anda saat ini saudara, Anda masih hidup, Anda menyadari Anda sebagai manusia yang berdosa, Anda tidak akan bisa masuk surga menurut cara Anda, menurut cara manusia, menurut cara agama, ya. Anda hanya bisa masuk surga menurut cara Allah. Ya, perhatikan saudara ya. Kalau Anda menyadari sebagai manusia adalah manusia berdosa, dan Anda menyadari sebagai manusia berdosa Anda tidak akan bisa masuk ke surga dengan cara manusia yang berdosa atau dengan cara agama, hanya dengan cara Allah. Terimalah surga dengan cara Allah, saudara, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus, melalui penghapusan dosa dengan darah Yesus, saudara. Terimalah pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus, dan terimalah kebaikan Tuhan yang menuntun Anda kepada pertobatan, sehingga kembali Anda tidak usah dihukum, karena Yesus telah mengambil hukuman Anda di atas kayu salib tersebut. Ayat ke-10, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawanya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka, saudara. Kembali pelaksanaannya tidak tahu, tetapi kita diberitahu ya apa yang akan terjadi. Kita bisa mengimajinasikan ya, ketika malaikat yang kelima menumpahkan cawanya ke atas tahta binatang itu, di mana antikristus itu berkuasa. Tidak tahu di mana, tetapi yang kita tahu di tahta antikristus tersebut ya, kerajaannya akan menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena apa? Karena kesakitan. Mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga kembali saudara, bacalah Alkitab ini. Bacalah Alkitab ini. Kalau Anda belum kenal, belum mengerti ya, hanya mendengar dari manusia lain yang berkhotbah tentang Yesus, sehingga sampai saat ini Anda belum mau percaya kepada Allah untuk diselamatkan di dalam Yesus, baca Alkitab ini saudara ya, sehingga pada akhirnya kalau Anda percaya, Anda tidak usah dimurkai oleh Allah. Murka Allah itu sangat amat menakutkan saudara, akan membuat Anda menderita selamanya. Baca Lukas 16, kisah tentang si kaya dan Lazarus yang miskin itu. Setiap orang yang telah mati dan yang akan mati di luar daripada imannya kepada Mesias yang dijanjikan, kepada Yesus, mereka telah menderita. Dan mereka akan menderita saudara, yang akan mati. Dan Anda akan menderita kalau Anda tidak mau taat kepada Allah untuk diselamatkan, tidak mau diselamatkan di dalam pengampunan Yesus Kristus. Silahkan Anda tidak percaya, tetapi ketika masa itu terjadi, Anda mati sudah telat. Sudah telat.
Anda tidak bisa didoakan oleh manusia lain yang ada di bumi ini. Ya. Agama bisa mengajarkan kalau manusia lain bisa mendoakan orang yang mati. Tetapi menurut firman Allah, menurut Alkitab, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, saudara. Ayat yang ke-12. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, Sungai Efrat. Anda bisa buka internet, Anda cari sungai Efrat itu di mana. Di Sungai Efrat itu Tuhan nyencang 4 malaikat yang akan digunakan nanti. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Cawan dari malaikat yang ke-6 sasarannya bukan manusia, saudara. Ya, perhatikan. Sasarannya bukan manusia tetapi Sungai Efrat. Sehingga air sungai Efrat itu akan kering dan Sungai Efrat itu akan menjadi jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Jadi sebenarnya akan menjadi perangkap. Dibukalah jalan melalui Sungai Efrat tersebut sehingga akan muncul raja-raja dari timur. Akan terperangkap di situ, saudara. Entah dari Cina, dari India, Pakistan, dari Jepang, atau yang dari mana. Yang mana saudara tidak tahu, tetapi mereka ini adalah raja-raja dari timur. Berikutnya perhatikan ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga. Siapa naga, saudara? Si setan kan, ya, si ular tua itu, si iblis, ya. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang. Mulut binatang siapa? Si antikristus, pemimpin yang disebut antikristus itu. Dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ya. Jadi di sini kita melihat unholy trinity. Ada naga, ada binatang, ada nabi palsu. Dari mulut mereka keluar 3 roh najis yang berupa katak. Kalau Anda baca dari Imamat pasal ke-11, katak adalah binatang yang menjijikkan. Itu yang menjadi simbol daripada roh jahat, iblis atau setan. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Dengan tipu muslihatnya, dengan sihirnya, dengan sulapannya yang luar biasa, saudara, ya. Kembali, dengan keajaibannya, setan-setan ini, roh setan-setan ini akan memukau banyak raja-raja di bumi, sehingga mereka terjerat dan menjadi pengikut antikristus. Apalagi Anda, hati-hati saudara, kembali kalau Anda adalah orang Kristen yang hanya merindukan mujizat keajaiban, ya, tanpa mau membaca seluruh Alkitab dan menerima seluruh isi Alkitab. Jangan-jangan Anda nanti terseret oleh mujizat palsu dan menjadi pengikut antikristus. Hati-hati, ya. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Perhatikan saudara. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga
dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Tentunya ayat 15 ini ditujukan kepada saya, ditujukan kepada saudara, ditujukan kepada jemaat Tuhan, gereja Tuhan yang masih hidup saat ini. Ya, perhatikan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga. Saya dan Anda akan menjadi orang yang berbahagia jikalau kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan yang bisa 1 jam dari sekarang, 1 hari dari sekarang, 1 minggu, 1 tahun, ya, 100 tahun dari sekarang. Ya. Tapi kehendak Tuhan adalah agar saya dan Anda berjaga-jaga dan tidak mencemari kehidupan kita dengan perbuatan yang memalukan. Dikatakan di sini supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya, saudara. Jangan jadi Kristen yang ngaku Kristen tetapi sebenarnya berjalan dengan telanjang. Hidupnya memalukan. Hidupnya tidak menjadi kesaksian sebagai orang-orang Kristen yang sudah dihapus dosanya, yang sudah diberi pakaian bersih di dalam Kristus Yesus. Peringatan ini adalah peringatan bagi kita. Sehingga waktu Tuhan datang, ya, kita siap menyambutnya dan kita akan dibawanya ke surga. Karena kita tidak ditemui telanjang dan memalukan. Ayat 16, di dalam bahasa Indonesia dikatakan lalu ia, ya, tepatnya sebenarnya di sini lalu mereka di sini referensinya adalah si naga, si binatang, dan si nabi palsu. Ya. Lalu mereka ketika tersebut mengumpulkan mereka, ya, raja-raja di seluruh bumi itu yang bisa dipengaruhi, ya, oleh keajaiban mereka. Lalu mereka mengumpulkan raja-raja tersebut di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Har Magedon atau Bukit Megiddo. Luar biasa, saudara. Membaca kitab Wahyu ini berat loh, ya. Berat. Membagikan kitab Wahyu ini juga berat, ya. Rasanya ada yang menentang, ada yang melawan. Ada yang menghalang-halangi. Karena apa? Karena agar manusia tidak mendengar isi kitab Wahyu. Karena kalau manusia memperhatikan isi kitab Wahyu bisa bertobat. Dan akhirnya diselamatkan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena melihat bagaimana murka Allah itu mengerikan. Sehingga mereka menyadari dosanya dan mau menerima kebaikan Allah. Saudara, kembali, kemenangan iblis itu sebenarnya bukan dengan membunuh jasmani orang Kristen. Kemenangan iblis itu kalau bisa membunuh rohani orang Kristen, jiwa orang Kristen. Menyangkali Yesus dalam hidupnya dan mengikuti pekerjaan iblis. Dan janganlah itu Anda, saudara. Jangan, ya, jangan. Karena fatal, hukumannya fatal. Murka Allah itu mengerikan. Ya. Selagi Anda masih hidup, terimalah kebaikan Tuhan, hiduplah di dalam pertobatan, dan kembali jadilah orang Kristen yang sudah diberi pakaian baru, pakaian putih di dalam Yesus yang sudah membasuh segala dosa Anda. Ya. Silakan kalau Anda merasa firman Tuhan ini menjadi berkat, silakan Anda juga boleh share di sosial media Anda atau dimanapun Anda, silakan, ya.
Tuhan Yesus memberkati.